Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang investigasi proses hidraulik, sedimentasi, dan abrasi di wilayah NTT dan Semarang. Oke, next slide. Nah, dataran tinggi NTT. Proses hidraulik yang terjadi di dataran tinggi NTT terjadi ketika hujan lebat atau intensitas hujan yang tinggi, sehingga debit air pada catchment yang curam akan meningkat secara signifikan, sehingga akan menambah energi pada aliran tersebut, dan mampu mengikis dasar dan tebing sungai melalui tekanan air yang masuk ke dalam retakan tanah dan material yang bebas. Kemudian, kondisi ini sering terjadi di sungai-sungai pendek di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur. Contohnya itu ada di Sungai Noelmina yang merupakan sungai utama di wilayah Kupang dan Timur Tengah Selatan. Oke, next slide. Nah, kok bisa sih proses hidrolik terjadi? Nah, yang pertama itu debit dan tekanan aliran air yang deras. Dari aliran air yang deras tersebut, dia akan menambah energi pada aliran tersebut sehingga akan akan membuat infiltrasi air kepada retakan-retakan batuan tadi lebih cepat. Kemudian karena topografi yang curam. Dan yang ketiga itu tekanan air dan udara pada batuan vulkanik maupun sedimen yang dapat mempengaruhi kestabilannya. Jadi walaupun batuan vulkaniknya itu keras, rentan alamnya itu bakal tetap, gampang gitu loh untuk terjadinya infiltrasi air. Oke, next slide. Oke, berikutnya abrasi oleh material pembawa aliran. Jadi, material kasar seperti kerikil dan batu yang terbawa oleh aliran ini menghantam si dasar dari tebing sungainya itu, menghancurkan butir sehingga memperbesar fraksi-fraksi halus yang lebih mudah diangkut. Proses ini dipercepat di lereng curam dengan sumber material tanah atau dari tanah atau longsoran. Peristiwa ini sering terjadi terutama di daerah dengan kemiringan lereng curam ya dan curah hujan yang tinggi seperti Kabupaten TTS, TTU, dan Kupang di bagian pegunungannya. Berikutnya, pendorong utama kenaikan sedimen yield di NTT. Yang pertama itu ada perubahan tata guna lahan dan deforestasi atau perbangan hutan. Jadi, mengurangi tutupan vegetasi itu meningkatkan erodibilitas tanah. Apa sih erodibilitas itu? Itu tuh ketahanan tanah terhadap pengikisan air oleh angin. Yang kedua itu intensitas hujan tinggi dan kejadian cuaca ekstrim. Ini berhubungan sama materi sebelumnya yaitu climate change gitu, di mana uh, siklus hujan itu tidak menentu. Jadi itu tuh memperbesar energi aliran permukaan dan mengikis lapisan tanahnya. Berikutnya ada dari aktivitas manusianya itu aktivitas aktivitas pertanian di daerah lereng itu mengganggu struktur tanah dan mempercepat aliran permukaan. Aktivitas manusia lainnya itu yang kita tahu itu seperti kegiatan menambang pasir di mana itu tuh merusak stabilitas tebing sungai dan memperparah proses erosi yang sudah terjadi. Selanjutnya itu ada dataran rendah di Semarang. Nah, di dataran rendah Semarang ini terjadi proses hidrolik yang kompleks karena ada pengaruh pasang laut, aliran sungai, dan juga penurunan muka tanah. Kombinasi tiga hal ini bikin muncul genangan dan banjirop, terutama di wilayah utara dan timur. Bahkan penurunan tanahnya itu bisa sampai 10 cm per tahun. Dan area genangannya bisa luas banget, sampai sekitar 17 km persegi. Next. Selanjutnya, itu ada proses hidrolik. Secara umum, proses hidrolik itu dipengaruhi oleh pasang surut, arus laut, gelombang, dan aliran sungai dari hulu. Proses ini mengatur apakah sedimen akan mengendap di muara atau terbawa ke laut. Kalau kapasitas kanal menurun, bisa muncul genangan dan banjir rob. Selain itu, pembangunan pelabuhan dan tanggul juga bisa mengubah pola arus dan sebaran sedimen. Selanjutnya ada sedimentasi di wilayah Semarang. Salah satunya ada di pesisir Genuk dan Trimulyo itu sebagai lokasi di Indonesia di mana gelombang laut dan arus itu pasang surutnya menekan sedimen halus ke tepian pantai yang menunjukkan adanya fenomena erosi atau sedimentasi. Nah, fenomena ini tuh dapat menyebabkan perubahan bentuk garis pantai dan membutuhkan strategi pengelolaan. Oke, selanjutnya ada abrasi yang terjadi di dataran rendah Semarang, di mana di dataran rendah Semarang ini mengalami abrasi pesisir parah akibat gelombang,
arus, reklamasi, dan penurunan muka tanah yang mempercepat mundurnya garis pantai, terutama di wilayah Tugu dan Genuk. Nah, citra satelit menunjukkan bahwa abrasi terus meningkat dalam 2 dekade terakhir. Sementara, studi geodesi mencatat penurunan tanah hingga beberapa sentimeter per tahun. Pemodelan hidrodinamika merekomendasikan pengendalian abrasi melalui kombinasi struktur pantai dan restorasi mangrove. Selanjutnya, nah berikut adalah referensi dari analisis mengenai abrasi, sedimentasi, dan hidrolik yang kami temukan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.